Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama saya, Coach Rian Aprianto. Bahagia sekali saya rasanya bisa menyapa Anda semua di sebuah pantai, dan kita akan mengambil sebuah pelajaran penting dari air laut yang begitu luar biasa. Dan apa hubungannya air laut dengan skill public speaking? Oke, Bapak Ibu semua, dalam dunia ilmu public speaking ada satu bab yang tidak kalah pentingnya yang perlu kita kuasai, yaitu membuat sebuah konten menarik dan juga berbobot. Ya, konten menarik itu memiliki sebuah kemampuan, di mana kemampuan terbesarnya adalah seberapa banyak informasi yang tertuang yang kita miliki dalam pikiran kita. Begitupun sama, di sini kita bisa melihat lautan yang begitu luas ya, lautan yang terhampar luas ya, dan kita bisa melihat gelombangnya, kemudian kita bisa melihat keindahannya yang begitu luar biasa ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Dan ketika kita lihat air laut itu sulit untuk diukur gitu. Kita lihat air laut itu sulit diukur, dan kenapa? Karena saking banyaknya. Oleh karena itu, saat Anda ingin menjadi seorang public speaker yang hebat, ilmu Anda harus selalu Anda update, selalu Anda tambahkan. Dengan cara apa, Kang Rian? Dengan cara 3 kunci ya, yang bisa kita gunakan kunci ini sebagai input tambahan setiap harinya. Memang kunci apa sih agar kita bertambah informasi ke dalam pikiran kita, sehingga saat kita berbicara, pembicaraan kita berbobot, pembicaraan kita memiliki efek konten yang wow. Kunci pertama adalah kunci penglihatan. Artinya apa, Kang Rian? Kita sering-seringlah menggunakan penglihatan itu untuk menginput informasi-informasi positif, baik itu sesuai dengan profesi Anda maupun ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya. Karena kenapa? Semakin banyak wawasan kita, maka akan semakin berkualitas konten pembicaraan kita. Jadi ketika dengan kunci penglihatan seperti apa, Kang Rian? Misal bisa dengan membaca, kemudian juga menonton video-video YouTube ya, yang sesuai dengan konten yang kita butuhkan gitu, dengan profesi yang kita miliki, yang kita jalani ya. Maka pokoknya gunakan kunci penglihatan ini. Kemudian selain kunci penglihatan ya, yang kita bisa masukkan dengan baca buku, nonton video YouTube, termasuk juga ikut training-training baik secara offline maupun online. Nah, kemudian selain pada itu ada kunci kedua juga. Kunci kedua juga tidak kalah menariknya, yaitu apa? Kunci pendengaran. Tadi visual ya, kunci penglihatan, yang kedua adalah pendengaran ya, atau auditory. Nah, kunci pendengaran seperti apa, Kang Rian? Kita dengarkan informasi-informasi yang penting. Kita bisa gunakan kunci pendengaran ini untuk menambah ilmu-ilmu kita. Dengan cara apa, Kang Rian? Misal kita mendengar audio motivasi, kita mendengar gitu ya, audiobook itu tentang pengembangan diri maupun tentang bisnis-bisnis yang Anda sedang jalani. Gunakan kunci ini, maka konten Anda akan semakin luar biasa. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya dan jarang sekali dibahas, ini adalah kunci hati. Banyak orang yang hanya fokus terhadap visual atau penglihatan, banyak orang yang hanya fokus terhadap kunci pendengaran, tetapi jarang orang ada yang tahu, yaitu kunci ketiga ini, yaitu kunci hati. Maksudnya gimana, Kang Rian? Kunci atau pintu hati ini untuk kita menambahkan input dan konten kita. Jadi ketika kita menggunakan kunci hati, artinya apa? Kita selalu membersihkan hati kita dan mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pemberi ilmu, yaitu apa? Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat kita dekat dengan Yang Maha Pemberi ilmu, maka insya Allah ilmu-ilmu dari Tuhan kita akan terkocorkan gitu ya, akan diberikan, kemudian juga akan dibadaikan kepada siapa?
kepada kita insya Allah. Makanya ada yang disebut dengan ilmu laduni, betul ya. Kemudian juga ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang luar biasa, dibimbing oleh Tuhan melalui inspirasi-inspirasi yang datang, melalui ilham-ilham yang datang. Sehingga kata-katanya, pembicaraannya itu bukan hanya berkualitas, tetapi juga berruhiyah. Oleh karena itu, manfaatkan 3 kunci ini, dan saya doakan kita semua mampu memaksimalkan, mengoptimalkan 3 kunci ini, sehingga konten yang kita buat menjadi konten-konten yang berkualitas untuk dibagikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.